Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan tanpa sia-sia, melengkapi dengan aturan dan syariat berupa perintah dan larangannya, ya, yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi kita sebagai makhluk atau manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, Allah telah mewajibkan menurunkan perintah kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diperintahkan di dalam surat, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di hadis atau riwayat apa yang telah disampaikan oleh para sahabat, yang disampaikan dari Rasulullah, ya, dari sahabat Abu Umamah menyebutkan, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahkanlah padaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya padaku. Dengan sebab amalan itu, maka Rasulullah bersabda, berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Nasai. Juga di beberapa hadis yang lain tentang saumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat, ya. Baik hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim maupun hadis riwayat Tabrani. Walaupun yang terlepas ada yang menyatakan dari riwayat hadis ini ada yang mengatakan dhaif, tetapi secara substansial insya Allah bisa dipakai sebagai salah satu rujukan terkait dengan manfaat dari berpuasa. Sebelum kita membahas tentang bahwa puasa itu atau khususnya puasa Ramadan ini akan memberikan manfaat, ya, selain dari sisi kejiwaan, ketakwaan yang hendak diraih, kemudian manfaat yang lain, juga secara khusus yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bahwa puasa ternyata, atau dengan puasa Ramadan ternyata bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan tubuh kita, ya. Dan tidak berlebihan bahwa dengan berpuasa Ramadan akan menjadikan lebih sehat tubuh kita. Nah, sebelum bagaimana terjadi atau kiat atau cara supaya puasa, terutama puasa Ramadan itu bermanfaat, kita perlu memahami dulu pengertian puasa, ya. Kalau puasa ini dari sisi bahasa artinya menahan dari sesuatu, siyam, saum, ya. Nah, setelah istilah atau syariah disebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan dari segala pembatal puasa yang disertai dengan niat dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di negara kita, di Indonesia, itu kurang lebih sekitar 13-14 jam, ya, kurang lebih 14 jam. Sebab di belahan bumi yang lain mungkin ada yang lebih atau mungkin kurang dari 14 jam. Nah, pengertian yang kedua yang kita perlu ketahui juga sebagai dampak dari puasa ini adalah definisi sehat itu sendiri, ya. Ada banyak definisi, tapi yang kita pakai misalnya definisi menurut WHO, ya. Sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Dengan kata lain, sehat adalah suatu keadaan sempurna, ya, atau optimal, ya, baik secara fisik, mental, dan sosial, ya. Dan ini merupakan satu kesatuan yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Ini kalau dilihat di sana bahwa sehat tidak hanya aspek melulu fisik, tapi juga non fisik, ya, jiwa dan raga, ya, ada lahir dan batin sekaligus. Dan ini keseimbangan dari sehat baik yang sifatnya fisik maupun mental atau kejiwaan, ini juga merupakan kunci kesehatan yang sesungguhnya. Berikutnya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu kita berpuasa, ya, di mana yang kita harapkan dengan berpuasa ini nanti akan memberikan hasil atau dampak berupa menyehatkan tubuh kita. Nah, kita coba lihat ada beberapa perubahan tubuh pada saat puasa, ya. Jadi pada saat puasa
terjadi proses secara umum terjadi proses mengistirahatkan tubuh kita baik secara fisik ya. Terjadi proses yang disebut dengan detoksifikasi atau pembuangan racun-racun, kemudian rejuvenasi ya, berupa perbaikan-perbaikan, peremajaan dari sel-sel tubuh kita, dan yang terakhir proses yang disebut dengan stabilisasi ya. Ini merupakan satu kesatuan kelangsungan bagi keseimbangan tubuh kita. Nah, pada saat berpuasa ini, kalau kita berbicara terkait dengan manajemen energi dalam tubuh, ya pada tahap 1 biasanya ada beberapa tahapan perubahan. Yang pertama adalah biasanya berupa terjadi penurunan gula darah dan tekanan darah, ya. Dan ini efeknya ya biasanya berupa lemas, sakit kepala yang wajar lah ya, secara umum gitu. Yang kedua, tahap kedua yaitu tubuh akan mulai beradaptasi, melakukan penyesuaian sehubungan juga dengan istirahatnya terutama organ pencernaan ya. Dan kemudian terjadilah energi akan difokuskan untuk proses penyembuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Baru tahap yang ketiga yang tadi kita sebutkan yaitu stabilisasi. Pada saat ini energi semakin meningkat, kemudian pikiran juga mudah terkonsentrasi dan terjadi berbagai penyesuaian keseimbangan yang lain. Nah, ini yang terjadi pada tubuh kita. Kalau secara terinci atau detail, di antara misalnya yang pertama tadi mengistirahatkan organ tubuh. Organ tubuh yang pertama istirahat, yang disebutkan di sini adalah otak. Ya. Otak mengalami apa yang disebut dengan deep sleep. Ya. Deep sleep itu satu kondisi tidur yang berkualitas. Jadi tidak selalu berkaitan dengan kuantitas atau lamanya durasi tidur, tapi walaupun hanya sekitar 2 jam ya, ketika tidur di bulan puasa ini akan terjadi kualitas tidur yang baik. Nah, pada kondisi kualitas tidur yang baik inilah terjadi perbaikan memori dan molekul-molekul pembelajaran yang lebih maksimal. Ini terutama pada fase NREM atau non-rapid eye movement ya. Ini adalah fase jadi di antara 5 fase orang yang sedang mengalami proses tidur. Tidak kurang dari penelitian dari Dr. Ibrahim Kazim dari Trinidad Islamic Academy, beliau melakukan penelitian dengan mengukur atau melihat gelombang elektrik pada otak ya, EEG. Yang ternyata beliau melakukan satu kesimpulan, walaupun hanya 2 jam ya, tidur di bulan Ramadan, tidur selama puasa di dalam bulan Ramadan ini menimbulkan kenyamanan dan menimbulkan refresh, perbaikan pada tubuh ya, pada tubuh ya. Jadi kalau bangun menjadikan lebih fresh ya. Yang kedua terkait dengan istirahatnya organ tubuh kita yang lain yaitu berupa organ pencernaan. Nah, kita tahu pencernaan kita kalau di luar bulan puasa itu selalu harus mengunyah makanan, mulai dari mengunyah, menggiling, melakukan aktivitas penyerapan makanan yang tidak berhenti, apalagi kalau disertai dengan ngemil dan seterusnya. Nah, pada waktu puasa diistirahatkan, akan terjadi proses detoksifikasi, pengistirahatan tubuh, terutama saluran dan organ pencernaan, ya, termasuk membuang racun dan termasuk merenovasi, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian kualitas atau daya serap pencernaan meningkat, yang dari sekitar 35% menjadi kurang lebih 85%, ya. Jadi akan lebih optimal penyerapan dari sel-sel pada saluran pencernaan. Juga menurut penelitian atau kesimpulan dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa 80% dari sistem imun ya, tubuh kita itu ternyata berlokasi di digestive tract atau saluran pencernaan. Ya. Maka dengan ini kalau kita ingin mendapatkan peningkatan imun atau daya tahan tubuh yang baik, ya, maka dengan cara meningkatkan atau menjadikan pencernaan kita, saluran cerna kita itu dalam kondisi sehat. Ya. Jadi mensehatkan pencernaan itu sama dengan meningkatkan kesehatan yang lebih optimal, ya, meningkatkan imunitas juga. Ini yang pertama yang terjadi yaitu pengistirahatkan beberapa organ tubuh. Yang kedua yang terjadi pada orang yang berpuasa ternyata ya secara umum terjadi penurunan berat badan. Ya. Mengapa? Karena terjadi penurunan intake atau asupan yang mungkin sehari 3 kali menjadi hanya 2 kali, ya. Sehingga
karena tubuh kita akan tetap harus mempertahankan energi yang dihasilkan dari penguraian glukosa atau sumber-sumber energi, maka pada waktu karena kita tidak makan, pasokan energi atau glukosa di dalam darah itu diambilkan dari pemecahan cadangan gula yang ada di dalam tubuh kita, yang biasanya terdapat di organ hati, kemudian otot, maupun juga pada lemak ya. Jadi akan terjadi proses biokimiawi pemecahan cadangan-cadangan gula ya, dan kemudian akan secara umum menurunkan berat badan. Terjadi pembakaran lemak visceral yang berada di sekitar pinggang atau pinggul, dan ini sangat berperan baik ya dalam proses menurunkan berbagai risiko penyakit, terutama penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi secara umum terjadi penyimbangan ya, keseimbangan atau penyimbangan nutrisi pada saat kita berpuasa, yaitu dengan memanfaatkan cadangan energi ya untuk melanjutkan aktivitas metabolisme tubuh kita. Dari beberapa penelitian yang ditemukan ya, biasanya kalau puasanya baik ya, artinya melalui tahapan berbuka sahur dengan baik, ditata dengan baik, biasanya akan mengalami penurunan berat badan maupun lingkar pinggang secara bermakna. Nah, ada yang meneliti sampai hari ke-20 puasa Ramadan itu terjadi penurunan lingkar pinggang ya, atau rasio lingkar pinggang dan seterusnya, sehingga ini menurunkan tadi risiko penyakit kardiovaskuler. Itu yang kedua ya, terjadi penurunan berat badan. Yang ketiga, pada waktu berpuasa ini juga terjadi peningkatan kualitas darah dan pembuluh darah. Terjadi peningkatan HDL dan penurunan LDL. HDL itu sering dikaitkan dengan kolesterol atau lemak baik ya, sedangkan LDL ini sering disebutkan sebagai lemak jahat atau kurang baik. Keduanya tetap dibutuhkan tubuh, cuma harus dibatasi kadarnya masing-masing. Ya, jadi dengan penurunan LDL dan peningkatan HDL ini akan mencegah terjadi serangan stroke karena jendalan darah ya, atau penyakit-penyakit yang lain yang terkait dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler, termasuk mencegah penyakit jantung koroner. Yang terjadi berikutnya pada waktu kita berpuasa itu menjadi lebih tenang, kemudian rileks ya, bahagia. Mengapa bisa terjadi? Karena pada waktu berpuasa itulah terjadi peningkatan produktivitas atau produksi dari ensepalin dan endorfin, di mana ini merupakan senyawa-senyawa yang memberi rasa nikmat atau senang ya. Tapi tidak menimbulkan efek negatif ya, ketagihan, seperti mungkin kita pernah mengenal morfin ya. Morfin itu juga bisa memicu rasa ketenangan, kenyamanan, tapi menimbulkan ketagihan. Sehingga diharapkan orang yang berpuasa ini memiliki sikap yang optimis, hangat, menyenangkan ya. Refleksi dari kondisi di dalam pelepasan dari hormon-hormon yang memberikan ketenangan pada kondisi seseorang. Kemudian yang kelima, yang ini juga tidak kalah menarik, ada beberapa penelitian yang pada tikus putih oleh Vladimir Nikitin di Rusia, yang dia melakukan percobaan pada tikus putih, yang satu diperlakukan atau tidak dipuasakan ya, dan yang satu lagi kelompok yang lain adalah tikus-tikus yang dipuasakan ya. Nah, ternyata ada perbedaan yang cukup lumayan ya. Pada tikus yang tidak dipuasakan umur rata-ratanya mencapai 2,5 tahun, sedangkan pada yang dipuasakan ini lebih panjang ya, sekitar menjadi 4 tahun ya. Jadi ini sehingga oleh Dr. Yuri Nikolaev dari Rusia dinyatakan bahwa penemuan terbesar dalam obat ini adalah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda ya, secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Jadi sekali lagi di sini peranan puasa yang rasional ya, terkait dengan pola makannya, tata caranya, ini juga berperanan ya. Itu yang terjadi pada perubahan tubuh kita pada saat berpuasa. Tentu juga ada banyak sekali manfaat-manfaat lain dari atau penemuan-penemuan yang lain dari manfaat puasa, baik secara fisik maupun mental dan psikis. Ada yang dikatakan meningkatkan daya tahan tubuh ya, ada mencegah kanker ya, kemudian mengendalikan gula darah, meningkatkan daya tahan kulit ya, perbaikan mental dan gangguan jiwa ya. Yang ini banyak sekali kita dapatkan dari beberapa literatur. Silakan nanti kita bisa menggali lebih banyak dari berbagai resource atau sumber ilmiah. Tetapi itu yang beberapa yang bisa saya
kumpulkan bahwa penelitian ini catatan ini berbasis penelitian juga. Ya. Nah, sekarang yang penting terkait dengan puasa itu nanti menghasilkan dampak menyehatkan tubuh kita, tentu harus kita perhatikan bagaimana sih tata cara puasa yang menyehatkan.